Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan saya di video pembelajaran mapel fisika. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang fluida statis di materi pokok hukum Pascal, sekarang hukum Archimedes. Apa itu hukum Archimedes? Hukum Archimedes adalah jika sebuah benda dicelupkan ke dalam fluida sebagian atau seluruhnya, maka benda tersebut akan mendapat gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Nah, misalkan adalah, pernahkah kalian menggendong temannya kalian ketika menyelam ke dalam air? Nah, ketika kalian menggendong temannya menyelam di dalam air, akan terasa lebih ringan daripada kalian menggendong temannya ketika di udara atau ketika tidak dalam keadaan menyelam di air. Kenapa lebih ringan di dalam air? Karena di dalam air ada gaya angkat ke atas. Kalian akan dibantu gaya angkat ke atas sehingga kalian terasa lebih ringan. Gaya Archimedes atau gaya angkat ke atas dapat dirumuskan FA sama dengan rho F kalikan G kalikan VC, di mana FA itu adalah gaya Archimedes atau gaya angkat, satuannya Newton. Rho F adalah massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. VC volume benda yang tercelup, satuannya adalah meter kubik. FA gaya Archimedes sama dengan W udara dikurangi W fluida. W udara adalah berat benda di udara, satuannya Newton, dikurangi W fluida. W fluida adalah berat benda di dalam fluida, satuannya pun juga Newton. Hukum Archimedes digunakan untuk menentukan letak benda yang dicelupkan ke dalam suatu fluida. Misalkan adalah konsep terapung, melayang, dan tenggelam. Kalian perhatikan gambar. Di sini ada balok 1 dan 2, di mana balok 1 itu ada di atas air, balok 2 itu adalah sebagian tercelup dan sebagian tidak tercelup. Itu masuk pada keadaan terapung. Jadi balok nomor 1 dan 2 itu dalam keadaan terapung. Terapung terjadi apabila W lebih kecil dari FA. Berat benda itu lebih kecil dari gaya angkat, dan juga volume benda tercelupnya itu lebih kecil dari volume bendanya, dan juga massa jenis bendanya lebih kecil dari massa jenis fluida. Jadi ketika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis air, maka benda itu akan terangkat ke atas atau terapung. Untuk yang kedua yaitu balok nomor 3. Perhatikan balok nomor 3. Balok nomor 3 itu ada di tengah-tengah air, itu dalam keadaan melayang. Melayang itu terjadi apabila berat bendanya itu sama dengan gaya angkat, sehingga benda itu melayang, ada di tengah-tengah air. Atau volume benda tercelupnya sama dengan volume bendanya, sehingga benda itu dalam keadaan melayang. Dan juga massa jenis bendanya, massa jenis benda di balok ketiga itu adalah sama dengan massa jenis fluida atau massa jenis airnya. Jadi benda nomor 1 sama 2 beda keadaan. Untuk yang ketiga, untuk yang balok keempat itu posisinya adalah tenggelam, ada di paling bawah atau di dasar air. Nah, itu tenggelam terjadi apabila berat benda itu lebih besar dari gaya angkatnya, volume benda tercelupnya sama dengan volume bendanya, dan juga massa jenis bendanya lebih besar dari massa jenis airnya. Jadi jika massa bendanya lebih besar dari massa jenis air, maka benda itu dalam keadaan tenggelam. Jadi dia beda, semuanya beda keadaan, ada terapung, melayang, tenggelam, dan semua itu masuk pada hukum Archimedes. Perhatikan contoh soal. Ada sebuah benda tercelup sebagian dalam cairan yang memiliki massa jenis 0,75 gram per cm kubik seperti ditunjukkan oleh gambar berikut. Perhatikan gambar ya. Jika volume benda yang tercelup adalah 0,8 dari volume totalnya, tentukan massa jenis benda tersebut. Nah, kalian perhatikan contoh gambar yang ada di contoh. Nah, itu dalam keadaan seimbang. Benda itu tidak akan terangkat ke atas dan juga benda itu tidak akan tenggelam. Nah, di mana benda yang tenggelam itu
volumenya adalah 0,8 dari volume total keseluruhannya. Jadi kita analisis dulu. Nah, di sini ada gaya berat yang arahnya selalu menuju pusat bumi dan juga ada gaya angkat ke atas atau gaya Archimedes yang arahnya ke atas. Nah, karena sistem itu adalah seimbang, dia tidak bergerak, tidak menyelam dan juga tidak terapung ke atas, maka W itu sama dengan gaya angkatnya. Jadi W itu sama dengan FA, di mana rumus W-nya adalah meter massa dikalikan dengan percepatan gravitasi bumi sama dengan FA. FA itu rumusnya adalah massa jenis fluida dikalikan dengan G dikalikan dengan VC, di mana G-nya itu sama. Jadi kita coret. Maka kalian perlu mengingat bahwa rumus untuk mencari massa jenis itu adalah massa dikalikan dengan volume. Jadi massa jenis di sebelum-sebelumnya itu di hukum Pascal itu rumusnya adalah massa dikalikan dengan dibagi dengan volume. Sehingga untuk mencari massa adalah massa jenis dikalikan dengan volume sama dengan massa jenis fluida dikalikan dengan VC atau fluida dikalikan dengan volume benda yang tercelup. Jadi massa jenis dikalikan dengan volume sama dengan massa jenis fluidanya berapa? 0,75 gram per cm kubik dikalikan dengan volume benda tercelup 0,8 volume. Jadi volumenya bisa dicoret. Nah, jadi massa jenis sama dengan 0,75 dikali 0,8 hasilnya adalah 0,6 gram per cm kubik. Jadi massa jenis benda tersebut adalah 0,6 gram per cm kubik. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang fluida statis, tapi di materi pokok tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas. Nah, selain ada hukum Pascal, hukum Archimedes, di fluida statis juga ada tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas. Kalian harus mengenal kesemuanya karena nanti ada perbedaan antara fluida statis dan juga ada fluida dinamis. Untuk yang selanjutnya adalah tegangan permukaan. Apa itu tegangan permukaan? Tegangan permukaan adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan. Misalkan ketika kalian menaruh air di dalam sebuah bak, maka kalian meletakkan sebuah silet tatra secara pelan-pelan ke air, maka silet itu tidak akan tenggelam ke dalam air. Karena apa? Karena silet dan air mengalami tegangan permukaan. Tegangan permukaan didefinisikan sebagai perbandingan gaya tegangan permukaan dengan panjang permukaan. Jadi dalam fisikanya ditulis gamma sama dengan F per D, di mana gammanya adalah tegangan permukaan, F-nya gaya tegangan permukaan, dan D-nya adalah panjang permukaan. Akibat gaya kohesi dan gaya adhesi, setiap fluida memiliki tegangan permukaan dengan meniskus berbeda atau yang disebut dengan gejala kapilaritas. Nah, di sini adalah perbedaan gaya kohesi dan gaya adhesi. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel sejenis, contohnya antar partikel air. Jadi kalau kohesi itu adalah sejenis. Sedangkan adhesi adalah gaya tarik-menarik antar dua partikel berbeda, contohnya antara fluida dengan dinding tabung, misalkan airnya dengan dinding tabungnya. Nah, sudut kontak adalah sudut yang disebut oleh permukaan antara permukaan fluida. Sudut kontak adalah sudut yang dibentuk oleh pertemuan antara permukaan fluida dengan dinding tabung. Nah, jika kohesinya lebih besar daripada adhesi, maka sudut kontaknya lebih besar 90 derajat dan terbentuk meniskus cembung. Jadi jika kohesi lebih besar dari adhesi, maka sudut kontaknya itu lebih besar dari 90 derajat
maka meniskusnya berbentuk cembung. Kalian perhatikan itu. Nah, itu adalah sudutnya, di sudut kontaknya itu adalah lebih dari 90 derajat, sehingga meniskusnya di atas itu adalah berbentuk meniskus cembung. Nah, selanjutnya jika kohesinya lebih kecil dari adesi, maka sudut kontaknya itu lebih kecil dari 90 derajat dan terbentuk meniskus cekung. Nah, kalian perhatikan permukaan atas air ya, ini adalah cekung. Karena sudut kontaknya lebih kecil dari 90, maka permukaan airnya adalah meniskus cekung. Sedangkan yang ini, jika sudut kontaknya lebih dari 90, maka permukaan airnya adalah meniskus cembung. Selanjutnya adalah kapilaritas. Kalau tadi adalah gejala kapilaritas, sekarang adalah kapilaritas itu sendiri. Apa itu kapilaritas? Kapilaritas adalah peristiwa naik turunnya permukaan fluida di dalam pipa kapiler atau pembuluh sempit. Jadi kapilaritas itu adalah ketika air di dalam di dalam selang naik turun. Nah, itu adalah kapilaritas. Kenaikan atau penurunan fluida dalam pipa kapiler itu dapat dirumuskan H sama dengan 2 dikali gamma cos theta per rho dikalikan G dikalikan R, di mana hanya adalah ketinggian fluida pada pipa kapiler. Jadi H itu adalah ketinggian, gamma adalah tegangan permukaan, satuannya adalah Newton per meter, theta itu adalah sudut kontak, sedangkan massa jenis rho itu adalah massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter kubik, G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, R jari-jari pipa kapiler, satuannya adalah meter. Contoh, perhatikan gambar berikut. Air berada dalam sebuah pipa kapiler dengan sudut kontak sebesar theta. Nah, perhatikan ya, ini ada air di dalam pipa kapiler di mana sudut kontaknya adalah sebesar theta. Jika jari-jari pipa kapiler adalah 0,8 mm, tegangan permukaan airnya adalah 0,072 Newton per meter dan cos theta-nya itu adalah 0,55. Tentukan ketinggian air dalam pipa kapiler. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, sedangkan massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Kalian masukkan rumusnya, di mana rumusnya adalah H sama dengan 2 gamma dikalikan cos theta per rho dikalikan G dikalikan dengan R. Jadi massa jenis dikalikan percepatan gravitasi bumi dikalikan dengan jari-jari, di mana jari-jarinya itu adalah 0,8 mm, dirubah ke dalam bentuk meter adalah 0,8 kalikan 10 pangkat min 3. Gamanya sama dengan 0,072 Newton per meter, cos theta-nya adalah 0,55, G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat, massa jenis airnya adalah 1000 kg per meter kubik. Jadi dimasukkan 2 dikalikan 0,072 dikalikan 0,55 per 1000 dikalikan 10 dikalikan 0,8 kalikan 10 pangkat min 3. Jadi karena hasilnya sudah ini, setiap komponen sudah diketahui semua, maka kita tinggal mengalihkan ini dan juga membagi. Jadi kalian bisa mencoret 1000 dengan 10 pangkat 3 ya, dicoret, maka tinggal 10 dikalikan 0,08. 10 dikalikan 0,8 adalah 8. Jadi tinggal ini 2 dikalikan 72 kalikan 10 pangkat min 3, jadi 0,072 jadi 72 dikalikan 10 pangkat min 3 dikalikan 0,55, jadi 72 sama 8 kalian bisa coret, hasilnya adalah sisa 9. Jadi 2 dikalikan 9 dikalikan 10 pangkat min 3 dikalikan 0,55. 2 kalikan 9 adalah 18. Jadi tinggal 18 kalikan 10 pangkat 3 kalikan 0,55. Maka hasilnya adalah 9,9 kalikan 10 pangkat min 3 meter. Jadi ketinggian air dalam pipa kapiler itu adalah 9,9 kalikan 10 pangkat min 3 meter. Selanjutnya adalah viskositas. Viskositas merupakan ukuran yang menyatakan kekentalan dari suatu fluida. Jadi viskositas ukuran kekentalan ya, ukuran kekentalan dari suatu fluida, entah itu cair atau gas. Nah, di viskositas ada
kita mengenal hukum Stokas. Apa itu hukum Stokas? Hukum Stokas berbunyi, jika sebuah bola bergerak dalam suatu fluida yang diam, maka bola itu akan bekerja suatu gaya gesek dalam bentuk gaya gesekan dan arahnya berlawanan dengan arah gerak bola itu sendiri. Jadi Fs sama dengan 6 kalikan Pi kalikan R kalikan eta kalikan dengan V. Jadi rumus karena hukum Stokas itu berbicara tentang gaya gesek, di mana gaya geseknya adalah arahnya berlawanan arah gerak bola itu sendiri. Jika bola jatuh ke bawah, maka gaya geseknya ke atas. Jadi rumusnya adalah gaya gesek sama dengan 6Pi kalikan R kalikan eta kalikan dengan V, di mana Fs itu adalah gaya gesek dengan fluida, satuannya Newton, R itu adalah jari-jari benda, satuannya meter, eta itu adalah koefisien viskositas, satuannya kilogram per meter sekon, V itu adalah kecepatan jatuh dalam fluida, satuannya meter per sekon. Contoh, sebuah kelereng dengan jari-jari 0,5 cm jatuh ke dalam bak berisi oli yang memiliki koefisien viskositas 110 kali 10 pangkat min 3 Newton sekon per meter kuadrat. Tentukan besar gesekan yang dialami kelereng jika bergerak dengan kelajuan 5 meter per sekon. Nah, di sini ini ada kelereng di mana jari-jarinya adalah 0,5 cm. Rumusnya adalah Fs sama dengan 6 kalikan Pi kalikan R kalikan eta dikalikan dengan V. Nah, kalian perhatikan di soal itu R-nya adalah 0,5 cm sama dengan dirubah ke dalam bentuk meter 5 kalikan 10 pangkat min 3. Etanya adalah 110 kalikan 10 pangkat min 3 Newton sekon per meter kuadrat, sedangkan kelajuannya atau kecepatannya itu adalah 5 meter per sekon. Pertanyaannya adalah berapa gaya geseknya? Fs-nya sama dengan titik. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada rumus di mana Fs-nya itu sama dengan 6 dikalikan Pi 3,14, R-nya adalah 5 kalikan 10 pangkat min 3, etanya adalah 110 kali 10 pangkat min 3, V-nya kelajuannya itu adalah 5. Nah, ini kalikan semuanya maka menjadi 51.810 kalikan 10 pangkat min 6. Jadi ketika disederhanakan menjadi 0,051810 Newton, ambil 3 angka di belakang koma menjadi 0,0552. Jadi pembulatan ya, karena di sini adalah 1, di sini adalah lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 0,0551. Jadi gaya besar gesekannya adalah 0,052 Newton. Nah, jadi itu adalah fluida statis. Di fluida statis sudah tidak ada lagi ya. Nanti kalian lanjut ke materi fluida dinamis. Kalau tidak paham, kalian boleh tanya ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.